Si bayi ini baru lahir sudah beracun di badannya. Ibu ciumnya 1 kali, langsung diracuni segera mati. Ayah coba susunya hangat tidak? Juga diracuni segera mati. Begitu, si bayi baru lahir segera menjadi anak yatim. Seorang perawat di rumah sakit bernama Tienam baru melihat sudah mengasihi si bayi ini, memutuskan merawatnya, bahkan menamainya Sansan. Tapi keluarganya tidak tahu, mereka sedang merawat seorang bayi beracun di badan si kucing rumahnya. Sebagai merasa keanehan, bulunya berdiri sepanjang hari, menunjukkan kecurigaan. Tapi Tienam tidak peduli. Malam itu, ayah Tienam dari kantor menemukan burung beo kesayangannya sudah mati. Nam, apa yang kamu berinya makan? Susu campur tepung ya? Kenapa dia mati begini? Tienam kembali kamar, mata menatap pada susu. Ayah Sansan karena minum susu sudah langsung mati. Tienam mencurigakan apakah masalah dari susu. Dia memegang susu ingin mencoba. Pada waktu itu, si kucing menerkam. Susu terjatuh. Si kucing langsung mati. Si kucing menggunakan nyawanya. Hal ini mengejutkan Tienam. Mendadak di luar ada petir. Sansan menangis bombay. Tienam segera menenangkannya, tapi tidak terduga, badan Sansan membesar. Tidak sebagai bayi lagi, dari bayi baru lahir, tiba-tiba menjadi si anak 5 tahun. Tienam diancam sampai pingsan. Sansan menatap pada kakeknya, dan melebarkan tangan kecil. Kakek pelukku. Begitu, Sansan dibawa ke rumah sakit untuk diteliti. Melewati periksa mereka tahu, dalam air mulut Sansan ada racun. Hanya perlu menyentuh akan mati. Lagi pula Sansan adalah orang raksasa. Hanya perlu malam ada petir, badan Sansan akan memperbesar. Tidak sama orang biasa. Lewat selidik, Tienam tahu. Ternyata orang tua Sansan bekerja di pabrik kimia. Karena dalam badan mereka, ada kandungan racun sangat tinggi. Akhirnya membuat racun mutasi di perut, menurunkan anaknya, membuat si bayi baru lahir sudah berbisa dalam badan. Dokter-dokter memutuskan mengganti darah untuk Sansan. Setelah itu mereka mengganti lebih 10 kali, tapi masih tidak berhasil. Karena untuk aman, Sansan dikunci dalam rumah kaca, menjadi objek diteliti. Masa kecilnya tidak sesama teman seumurnya, bahkan ingin memeluk ibu juga tidak bisa. Pada semalam di luar ada petir. Dia masuk dalam lemari, tapi ukuran badannya sudah berubah. Menjadi seorang anak berumur 10 tahun, Sansan semakin marah. Dia memegang alat memecahkan kaca. Setelah itu berteriak dan terjatuh dalam koma. Sansan berbaring di katil. Kandungan racun dalam tubuh semakin parah. Bahkan air mata juga beracun. Air matanya mengapi bantal. Waktu berlalu cepat. Sudah siap ke tahun baru. Tienam mengantar Sansan ke rumah makan malam sebelum tahun baru. Tapi karena untuk hindari racun, jadi mereka membagi menjadi 2 meja. Sansan melihat mereka makan senang di sana. Dalam hatinya sedikit sedih. Malam itu terus ada petir. Badan Sansan memperbesar. Dia menjadi seorang pria kuat. Ibu. Dengan badan cepat besar, jumlah racun dalam badannya semakin naik. Sekarang bahkan di kulit Sansan juga beracun. Hari itu dia melihat ibu Tienam menyiram bunga. Segera membantu. Tapi tangan baru menyentuh botol air sebagai sedang mendidih. Ternyata racun dari tangan masuk air. Bunga-bunga disiram semuanya mati. Bunga-bunga ibu suka sudah mati. Dia ingin membersihkan tangannya. Sansan sepenuhnya patah hati. Dia membenci dirinya, membenci dunia ini. Sansan menggunakan tongkat memecahkan semua bunga. Giginya juga memperpanjang. Sansan hilang pikiran menyerang Tienam. Tentara segera datang mengontrol situasi. Ada orang menyerang Sansan dari belakang. Hasilnya terluka dan terjatuh. Dia juga diracuni sampai mati. Sansan melihat orang mati oleh dirinya. Pikirannya perlahan tenang. Setelah itu Sansan ditangkap. Dalam penjara, Tienam sering mengunjunginya. Sansan melihat ibu Tienam ingin memegang tangannya. Dia takut, dia tidak ingin menyakiti ibu. Sampai malam, badan Sansan semakin besar. Dia memegang batang besi, lari diri, masuk gunung sendiri. Kebetulan Sansan ketemu seorang wanita di gunung. HNI melihat Sansan pilu jadi menyimpannya lagi. Malam, HNI menonton berita melihat Sansan sedang lari diri. Tapi kerabatnya tidak takut. Ayahnya juga sangat senang, sangat meminat dengan racun Sansan. Kekuasaanmu, bagaimana bisa berlatih ya? Bolehkah mengajar aku? Hari itu HNI membuat lingkaran bunga untuk Sansan, tapi baru menaruh di kepalanya. Bunga-bunga segera layu. HNI berkata, di sini sungai banyak, bisa membersihkan racun di sana. Sansan mencoba ke sungai, tapi baru turun. Air dalam danau sudah ubah warna. Ikan mati menghanyut ke tepi. Cuaca berubah tiba-tiba ada petir. Sansan menjadi gila lagi. Mukanya menjadi menakutkan. Gigi taring memperpanjang. Sebagai monster hilang pikiran, Sansan marah berteriak. Melihat bentuknya sekarang, HNI merasa dia sangat pilu. Dia dengan diam dekatinya. Dengan diam mencium di pipinya. Sansan merangkak kepala. Di muka sangat terkejut. Dia berpikir racun dalam tubuhnya sudah habis. Tapi segera, HNI sudah mati dalam pelukannya. Tidak pernah kembali lagi. Sansan melihat si gadis dia cinta sudah berpulang. Mungkin kehidupan tidak bermakna lagi. Dia membawa HNI dalam waktu lama. Rumput diinjak, sudah dibakar.
Tentara mencari Sansan di mana-mana. Akhirnya Sansan ke puncak gunung. Dalam keputusasaan langit ada petir. Kembali dengan langit tanah. Petir mengantarnya ke dunia. Petir juga mengantarnya pergi. Inilah kehidupan pendek dan aneh Sansan. Film hari ini sampai sini. Terima kasih semuanya sudah mengikuti Page. Sampai jumpa kalian pada film selanjutnya.